Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswarifda Agustina dengan NIM 24109113220022. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal di regiotorakis, membris superioris, vaskularisasi, dan inervasi sistem muskuloskeletal. Dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, pada regiotorakis, pada batas dinding toraks itu di daerah lateral terdapat kosta 1 hingga 12, di daerah anterior terdapat os sternum dan kosta, di daerah posterior terdapat os vertebra dan os kosta. Pada daerah batas apertura thoracika superior itu di daerah anterior terdapat manubrium sterni, di daerah posterior terdapat corpus vertebra thoracica, dan pada kanan kiri lateral terdapat corpus costa 1. Pada batas apertura thoracica inferior di daerah anterior terdapat processus Siphodeus dan angulus subcostalis. Pada daerah posterior terdapat corpus vertebra thoracica 12. Pada daerah anterolateralnya terdapat ujung distal cartilaginous costalis 7 hingga 10, dan pada daerah postalateralnya terdapat costa 12 dan ujung distal costa 11. Baik, selanjutnya pada regiotorakis saya akan menjelaskan mengenai ototnya. Yang pertama terdapat musculus pectoralis major. Ya, selanjutnya ada musculus serratus anterior, ada plexus brachialis pars infraclavicularis, ada musculus pectoralis minor, ada musculus subclavius, ada musculus sternalis, ada musculus sternocleidomastoideus, ada musculus pectoralis major dan pars clavicularis, ada musculus intercostalis internus, ada musculus deltoideus, ada musculus coracobrachialis, ada musculus bicep brachii dan caput breve, ada musculus pectoralis major, ada musculus pectoralis minor, ada costa 3, selanjutnya ada musculus latissimus dorsi, dan ada musculus serratus anterior. Baik, selanjutnya adalah membris superior yang dibagi menjadi clavicula, scapula, brachium, antebrachium, dan manus. Di mana brachium itu terdapat humerus dan antebrachium itu terdapat radius dan ulna. Pada daerah manus itu terdapat carpus, ossa carpi metacarpus, ossa metacarpi, dan pada daerah digitimanus terdapat ossa digitorum yang terbagi menjadi 3, yaitu palang proksimal, palang medial, dan palang distal. Baik, selanjutnya adalah membris superior. Dilihat dari sisi ventral itu terdapat musculus deltoideus, kemudian di sebelahnya ada musculus pectoralis major, ada musculus bicep brachii, ada musculus brachialis, ada musculus brachioradialis, ada musculus extensor carpi radial longus, ada musculus flexor carpi radialis, ada musculus pronator teres, ada musculus palmaris longus, ada musculus flexor digitorum superficialis, ada musculus flexor carpi ulnaris, ada retinaculum musculorum flexorum, ada hipotenar, ada tenar, ada musculus flexor digitorum superficialis tendinens, ada musculus flexor digitorum profundus tendinens, dan vagina tendinis. Baik, selanjutnya adalah membris superior. Dilihat dari sisi dorsal itu ada musculus trapezius, ada musculus infraspinatus, ada musculus teres minor, musculus teres major, musculus latissimus dorsi, ada musculus tricep brachii, ada musculus brachioradialis, ada musculus ansoneus, ada musculus extensor pollicus longus tendo, dan ada musculus interossei dorsales. Baik, selanjutnya adalah otot-otot dari membris superior dan toraks yang dapat dilihat dari sisi lateral. Itu terdapat musculus trapezius, spina scapula, baru ada fascia intraspinata, ada musculus teres minor, musculus teres major, ada musculus tricep brachii, caput
longum, ada musculus triceps brachii caput lateral, kemudian ada musculus biceps brachii, ada musculus brachialis, ada musculus extensor carpi radialis longus, ada musculus extensor carpi radialis brevis, kemudian ada musculus abductor pollicis longus, dan ada musculus interossei dorsalis dan lainnya. Baik, selanjutnya adalah membran superior dari os karpal, itu terdiri dari dua bagian, yaitu proksimal dan distal. Pada proksimal itu terdapat 4 tulang dari lateral ke medial. Yang pertama ada os capoideum, os lunatum, os triquetrum, dan os piriform. Kemudian pada daerah distal itu terdapat 4 tulang juga dari lateral ke medial yang berisi os trapezium atau multangulum majus, os trapezoidum atau multangulum minus, os capitatum, dan os hamatum. Baik, selanjutnya adalah vaskularisasi dan inervasi pada membran superioris. Vaskularisasi pada membran superioris sendiri adalah pengembangan sistem vaskular yang mengangkut darah ke anggota dari membran superioris. Sedangkan kalau inervasi sendiri adalah pengembangan dari sistem saraf yang mengangkut sinyal saraf ke anggota dari membran superioris. Baik, pertama yaitu dari ventricle kiri yang memompa darah ke aorta ascendens yang kemudian berlanjut ke aorta arcus yang dibagi lagi menjadi 3 cabang, yaitu truncus brachiocephalicus, arteri carotis kamen kiri, dan arteri subclavia kiri. Kemudian dari truncus brachiocephalicus itu akan menuju ke arteri subclavia kanan yang akan lagi bercabang menjadi beberapa arteri, yaitu arteri vertebralis kanan, arteri thoracalis interna, arteri tirocervical. Kemudian pada arteri axillaris itu akan bercabang lagi menjadi arteri thoracalis lateral, arteri humeral circumflex anterior dan posterior, arteri subscapular, arteri brachialis, dan dari arteri brachialis tadi akan bercabang lagi menjadi arteri radialis dan arteri ulnaris. Kemudian sirkulasi ke tangan itu dari arteri radialis dan ulnaris tadi itu akan membentuk palmar arch dalam dan palmar arch superficial. Dari palmar arch tersebut darah akan disuplai ke arteri digitalis untuk jari-jari tangan. Baik, selanjutnya adalah inervasi pada membran superior. Jadinya pada semua saraf pars infraclavicularis dari plexus brachialis itu berperan pada inervasi sensorik bahu dan lengan. Bagian lateral bahu diinervasi oleh nervus axillaris di sisi lateral dan dorsal lengan atas, sisi dorsal lengan bawah, dan 2,5 dari radial sisi dorsal diinervasi oleh nervus radialis. Dan nervus musculotaneus berperan dalam inervasi sensorik pada bagian lateral lengan bawah, dan nervus cutaneus brachymedialis dan nervus cutaneus antebrachymedialis menginervasi sisi medial lengan, dan nervus medianus di mana 3,5 dari radial sisi palmar, dan nervus ulnaris dari 2,5 ulnar sisi palmar yang mempersarafi tangan. Baik, selanjutnya adalah vaskularisasi dan inervasi pada regio thoracis. Baik, pada vaskularisasi di thoracis, itu arteri utama yang menyuplai regio thoracis itu berasal dari aorta thoracalis dan arteri subclavia dengan cabang-cabang ke otot, kulit, dan organ dalam toraks. Kemudian drenase vena regio thoracis, itu vena di daerah toraks itu akan mengalirkan darah kembali ke jantung melalui sistem vena azygos, vena thoracalis interna, vena intercostalis yang akan mengembalikan darah ke jantung melalui vena cava superior. Setelah itu, jaringan toraks itu akan mendapatkan suplai darah yang cukup melalui sistem interkostal dan thoracalis interna yang berperan penting dalam sirkulasi sistemik. Baik, selanjutnya adalah inervasi pada regio thoracis, itu melibatkan sistem
sistem somatik dan otonom, di mana saraf interkostalis dan saraf phrenikus itu mengontrol otot dan memberikan sensasi, dan saraf simpatis dari T1 hingga T5 itu meningkatkan aktivitas jantung dan paru, kemudian saraf parasimpatis yaitu nervus vagus akan menurunkan aktivitas jantung dan meningkatkan sekresi kelenjar. Kemudian ada plexus saraf toraks itu untuk mengkoordinasikan fungsi organ vital di dalam rongga toraks. Keseimbangan antara sistem simpatis dan parasimpatis ini sangat penting untuk fungsi pernapasan dan sirkulasi yang optimal. Baik, sekian anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membri superior, vaskularisasi dan inervasi di sistem muskuloskeletal. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.